Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim Manahilul Ulum, alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa Jumat malam Sabtu kita akan bersama-sama ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak ilmu yang kita serap sehingga ibadah kita semakin dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Malam hari ini kita akan membaca halaman 9 kitab yang kuning, pas tengah-tengah itu ya. Terakhir kemarin adalah wama binahuma wa turufil kafi, sekarang waro bi'uha dan seterusnya yang pas tengah-tengah. Kita buka kajian ini dengan membaca Ummul Quran Libtighai Mardatillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selamat datang bagi yang baru hadir ini, ada Pak Kusiman, Pak Waludi dan Pak Handoko. Pak Handoko udah yang ketiga kali. Sebagaimana biasa yang nanti memimpin kajian ini adalah Ustaz Muhammad Rifki Ridho LCMH. Dipersilakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa amdulu salata mutaslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ورابعها أي ورابع نواقض الوضوء أو رابع أسباب نواقض الوضوء تلاقي بشريت ذكر وأنثى ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت. ورابعها yang nomor 4 dari sebab-sebab yang membatalkan wudu adalah talaki basyarotai rakarin wa unsa, persentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, walau bila syahwatin, meskipun tanpa syahwat. Wa in kana ahaduhuma mukrohan,
meskipun salah satu di antara keduanya dalam keadaan dipaksa, au maitan atau sudah meninggal. Lakin la yanqudu wudu'ul mayyiti, akan tetapi wudunya si mayit tidak menjadi batal. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu kemarin sudah disebutkan. Yang pertama, keluarnya sesuatu baik dari jalan depan ataupun jalan belakang. Maksudnya jalan depan itu adalah tempat keluarnya air kencing, kemudian yang dimaksud dengan jalan belakang itu adalah tempat keluarnya air besar. Kemudian yang nomor 2 adalah hilangnya akal. Maksud daripada hilangnya akal adalah hilangnya kemampuan untuk membedakan mana yang baik ataupun mana yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah memegang kemaluan manusia dengan menggunakan telapak tangan. Nah, sekarang yang nomor 4 dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bertemunya atau bersentuhan dua kulit laki-laki, antara laki-laki dan perempuan meskipun tanpa syahwat. Alhamdulillah, kira ini sedang kemana ya? Wa in kana ahaduhuma, ya, jadi ini yang keempat itu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah sampai atau yang sudah besar, di mana keduanya atau di mana yang namanya perempuan sudah besar itu adalah perempuan yang secara fisik itu sudah menarik lawan jenisnya. Ya, secara umum itu sudah menarik lawan jenisnya. Ya, dengan catatan antara keduanya tidak ada ikatan mahram. Ya, baik itu sebab nasab ataupun sebab persusuan ataupun sebab musaharoh ataupun mertua. Nah, ketika tidak ada hubungan di antara keduanya, tidak ada hubungan mahram baik dengan nasab, persusuan ataupun dengan hubungan musaharoh itu tadi ya, mertua, maka itu ketika bersentuhan maka wudunya menjadi batal, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga tidak ada penghalang di antara keduanya. Kalau salah satu menggunakan penghalang lalu salah satu yang lain tidak menggunakan penghalang, maka wudunya tidak menjadi batal. Ya, jadi ini adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Maksudnya dewasa itu bukan balik, tetapi memang secara umum dia sudah menarik lawan jenisnya atau sudah bisa dilirik oleh lawan jenisnya. Kemudian tidak ada ikatan mahram. Ya, mahram itu maksudnya adalah orang-orang yang haram dinikahi karena ada ikatan nasab, yaitu hubungan darah, ataupun ada ikatan rodo, yaitu hubungan persusun, artinya dulu pernah menyusui kepada orang tersebut, ataupun hubungan musaharoh atau mertua. Kalau semacam ini, kalau tidak ada hubungan yang semacam ini, maka di antara persentuhan kulit di antara keduanya bisa membatalkan wudu. Ini ringkas daripada yang keempat. Cuma di dalamnya banyak masalah. Wal muradu bil basyarati huna ghairu sya'ri wasinni wadhubbi. Yang dimaksud dengan kulit di sini adalah selain rambut, selain gigi, dan juga selain kuku. Artinya kalau sentuhan tersebut terjadi antara rambut dan rambut, antara gigi dan gigi, ataupun antara kuku dan kuku, maka tidak membatalkan wudu dari kedua orang tersebut. Qala syekhuna, guru kita mengatakan, wahai rubatinil aini, dan juga selain dari bagian dalamnya mata. Ya, jadi kalau persentuhan antara mata, bagian dalam mata dan bagian dalam mata, maka ini tidak membatalkan wudu. Saya tegaskan, terkadang memang fikih itu ketika menjelaskan hukum itu menjelaskan hal-hal yang bersifat iftiradi,
Hal-hal yang bersifat iftiradi itu adalah hal-hal yang dibuat oleh seorang ulama di mana kasusnya tersebut hanya kasus yang ada di dalam otak daripada ulama itu sendiri. Ya, berbeda dengan hal yang waqi'. Kalau hal yang waqi' itu adalah hal-hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat, kemudian itu butuh solusi. Ini hal-hal waqi'. Tetapi fikih itu bukan hanya yang bersifat waqi' saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang bersifat iftiradi. Iftiradi itu artinya yaitu ya, belum pernah terjadi, cuma itu diangan-angan andai kata terjadi. Nah ini memang tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjelaskan hukum dan antisipasi daripada hukum ketika terjadi. Wa dzalika liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisaa ay lamastum. Dasar daripada hal ini, yaitu dasar daripada bahwasannya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa itu membatalkan wudhu, adalah firman Allah, aula mastumun nisaa falam tajidu ma, yaitu firman Allah aula mastumun nisaa. Ya ini ayat dari surat An-Nisa ayat 43 kan, kelengkapan ayatnya kan apa itu? Ini ayat tentang tayammum ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Artinya tetap ini disuruh untuk berwudu kan, berarti itu dia keadaannya kembali ke hadas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban ila akhiril ayat. Jadi itu ayat disuruh untuk berwudu. Berarti kalau disuruh untuk berwudu, berarti memang dia tidak memiliki wudu atau wudunya batal. Walau syakka hal ma lamasahu sya'run aw basyaratun lam yamtaqid ay al-wudu. Ketika ada orang ragu, apakah yang ia sentuh itu adalah bagian rambut atau bagian kulit, lam yang takit, maka wudunya tidak batal. Ini permasalahan tersendiri. Jadi ketika ada orang ragu, apakah ragu? Tentunya setelah berwudu. Jadi ada orang berwudu, kemudian setelah berwudu dia ragu. Tadi saya bersentuhan dengan seorang wanita itu, yang sentuhan itu kulit atau rambut? Ya, jadi antara rambut dan rambut, atau antara kulit dan kulit, atau antara rambut dan kulit. Intinya satu, yang bersentuhan itu rambut dengan rambut atau kulit dengan kulit. Ya, kalau rambut dengan rambut jelas ini tidak membatalkan wudhu. Kalau kulit dengan kulit ini jelas membatalkan wudhu. Nah kasusnya orang ragu. Termasuk misalkan ada seorang suami itu ragu, ini tadi saya itu sudah bersentuhan dengan istri saya atau belum ya? Sudah menyentuh istri saya atau belum? Sementara dalam keadaan dia sudah berwudu sebelumnya. Nah kalau orang ragu yang semacam ini, maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena keraguan ketika tidak ada salah satu yang menguatkan di antara dua hal yang diragukan, maka dia akan dikembalikan kepada hukum asal, yaitu dalam keadaan semula. Keadaan semula suci, sudah berwudu, sedangkan dia ragu di dalam masalah batalnya, maka keraguan ini tidak boleh kita ikuti, tetapi justru kita dianjurkan untuk mengikuti hukum yang asal, yaitu kita dalam keadaan suci. Ini adalah bentuk penerapan daripada kaidah fikih al aslu baqa'u makana ala makan, atau ini sering disebut di dalam ilmu usul fiqh ya, namanya teori istishab. Jadi istishab itu adalah tetapnya hukum sesuai dengan hukum yang pertama ketika tidak ada sesuatu yang menganulir hukum yang pertama. Nah ini kalau dalam ijtihad ini namanya istishab. Kama law waqa'at yadahu ala basyaratin la ya'lamu ahya basyaratu rajulin aw imra'atin. Nah permasalahan ini sama halnya ketika tangan seseorang itu menyentuh kulit, lalu kemudian dia tahu apakah ini kulit seorang wanita atau kulit seorang pria, kulit seorang perempuan atau kulit seorang laki-laki. Ini ragu. Ketika tangan kita menyentuh kulit wanita yang tidak ada hubungan mahram,
maka yang tidak ada hubungan mahram, maka jelas batal wudhu kita. Tetapi ketika kita menyentuh kulit laki-laki, maka jelas wudhu kita tidak batal. Kita ragu di antara keduanya, maka hukumnya tetap dikembalikan kepada hukum yang asal, yaitu al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Yaitu kita tetap dalam keadaan suci. Au syakka hal lamasa mahraman au ajnabiyatan. Ya, atau ketika kita ragu juga apakah yang disentuh itu adalah mahram atau yang disentuh adalah perempuan lain. Ya, apakah yang disentuh itu adalah adik atau yang disentuh adalah orang lain. Maka dalam hal sekarang atau istri, misalkan istri itu termasuk ajnabiyah. Ya, sebelum apakah ini batal wudunya atau tidak, maka ini kita kembalikan kepada hukum yang asal. Pokoknya setiap keraguan yang tidak ada faktor yang menguatkan antara salah satu di antara dua keraguan tersebut, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Ini namanya istishab atau qaidah baqa'u maka al-aslu baqa'u makan ala makan. Wa qala syekhuna fi syarhil ubab. Guru kita menjelaskan di dalam kitab Syarhul Ubab. Walau akhbaruhu adlun bilamsiha lahu aw binahwi khuruji rihin minhu fi hali naumihi mumakkinan wajib alaihi al-akhdhu biqaulihi. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, jika ada seorang yang adil memberitahukan bahwasanya ya, dia telah disentuh oleh seorang wanita. Jadi ada orang itu disentuh oleh seorang wanita, dia tidak sadar, lalu diberitahu oleh temannya, orang yang adil. Yang adil ini kan berarti dia itu orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa, tidak pernah terus-menerus untuk melakukan dosa-dosa kecil. Atau diberitahu keluarnya angin, kentut maksudnya, telah kentut dari dirinya, fi hali naumihi mumakkinan, dalam keadaan tidur yang menepakkan pantatnya. Wajib alaihi al-akhdhu biqaulihi, maka wajib mendengarkan pemberitahuan dari orang adil tersebut. Ini masalah baru. Maksudnya kayak gini. Ada orang tidur tapi sambil duduk. Misalkan kita tidur tapi dalam keadaan duduk semacam ini. Maka secara fikih itu namanya naumu mumakkin maq'adahu. Jadi tidurnya orang yang menempatkan paha dan pantatnya itu di tempat duduknya. Maka ketika dia tidur pulas apapun selagi posisinya semacam itu, wudunya tidak batal. Nah, itikaf di masjid tidurnya duduk, bangun tidur langsung sholat nggak jadi masalah. Nah, namun dalam hal ini dia diberitahu oleh seseorang yang secara agama itu adalah orang adil. Kamu tadi disentuh oleh perempuan atau kamu tadi kentut. Nah, kalau yang semacam ini maka ini dikembalikan kepada pemberitahuan daripada orang yang adil. Ini beda ya masalahnya. Kalau masalah ini bukan masalah ragu, tetapi masalah ini kembali apakah kita menerima pemberitahuan daripada orang adil ataupun tidak. Ya cuma ini adalah masalah yang ini ya, yang tidak sesuai dengan aturan fikih ya. Ya maksudnya ini pandangan daripada Imam Ibnu Hajar itu malah justru berbeda dengan aturan secara umum di dalam fikih. Sebab kalau di dalam fikih itu kan semuanya dikembalikan kepada pribadi orang, tidak bisa dikembalikan kepada yang lain. Terkait tentang sebuah keyakinan ataupun sebuah praduga kuat atau hanya prasangka kecil, ini semuanya dikembalikan kepada pribadi daripada mukallaf tersebut. Bikibarin fihima, yang sudah dewasa keduanya. Fala naqdo Faibi talaqihima ma'asighari fihima asigharin fihima, maka tidak batal persentuhan antara laki-laki dan perempuan ma'asigharin fihima ketika keduanya masih dalam keadaan kecil, au fi hadihima, atau salah satu di antara keduanya masih kecil, lintifa'i madhinnati syahwati, karena tidak adanya tempat keluarnya syahwat. Jadi madhinnah itu adalah tempat munculnya syahwat. Kenapa di sini pakainya madhinnah? Sebab nanti ini untuk menjelaskan ketika ada orang dewasa bersentuhan dengan perempuan dewasa, tetapi ini sudah tidak ada syahwat di antara keduanya karena sering bertemu.
lalu sudah menjadi teman akrab, seolah-olah tidak ada rasa di antara keduanya. Maka ketika bersentuhan kulit, maka itu tetap batal. Ketika dia beralasan, saya tidak ada syahwat sama sekali di antara kita, maka itu tetap batal. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah madinnatus syahwat, tempat di mana secara umum syahwat itu ada. Nah, ini fikih itu semacam ini. Wal muradu bidhis-sighari, yang dimaksud dengan orang kecil adalah malla yushtaha urfan ghaliban, yaitu orang yang tidak dilirik secara uruf. Maksudnya dilirik itu membuat syahwat laki-laki itu bangkit. Nah, kalau semacam ini ya maka dia seperti anak yang masih usia balita ini kan secara uruf itu kayak gini ya, dalam tataran akal normal ya, kecuali orang-orang yang memiliki akal yang tidak normal. La talaki basyarataihi ma'a mahramiyatin bainahuma, bukan sebab persentuhan kulit di antara keduanya, laki-laki dan perempuan, ma'a mahramiyatin bainahuma, sebab ada hubungan mahram antara keduanya, binasabin, sebab hubungan darah. Berarti kalau mahram binasabin itu kan nanti kan mencakup saudara perempuan, ibu kandung, anaknya saudara perempuan, kemudian nanti bibi ya, dari ibu. Ini bibi dari ibu ataupun ayah, ini termasuk adalah itu mahram yang sebab nasab. Aradha, ataupun karena persusuan, ini juga sama. Au musaharah, atau karena memang ada hubungan musaharah. Musaharah itu adalah hubungan mertua ya, seperti ibunya istri, maka itu tidak membatalkan. Lintifa imadin nati syahwati, karena tidak adanya tempat syahwat. Ini jelas. Walau ishtabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin, fala misa wahidatan minhunna lam yantaqid. Ya, ketika seorang mahramnya ya, mahram berkumpul dengan perempuan-perempuan yang tidak ada hubungan mahram, namun masih dalam keadaan terbatas. Maksudnya terbatas itu apa? Ketika kita memandangnya, maka kita itu bisa memberikan batasan, baik itu dengan hitungan ataupun dengan jangkauan. Jadi kita melihat itu masih ada di hadapan kita. Itu namanya mahsurat. Jadi perempuan-perempuan mahsurat itu adalah perempuan-perempuan yang ketika kita melihatnya, kita masih bisa membatasi, bisa menghitung. Nah, salah satu di antara keluarga kita misalkan bercampur dengan mereka, lalu kita tidak bisa membedakan. Ya, ketika tersentuhan, maka kita ragu, ini yang bersentuhan dengan saya tadi itu adik saya atau perempuan yang lain. Kalau semacam ini, maka wudunya tidak batal. Wa kadza bi ghairi mahsuratin 'alal aujahi, termasuk adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa dibatasi. Maksudnya karena memang jumlahnya sangat banyak, sehingga ketika mata memandangnya tidak bisa memberikan batasan dengan hitungan ataupun dengan batasan area itu, karena tidak bisa terjangkau dengan sekali pandang. Wala yartabi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni diddihi wala bisyakki fihi al-mabhumi bil aula wa ya'khudhu bil yaqini istishaban lahu. Maksudnya kayak gini, keyakinan wudunya seseorang atau keyakinan hadasnya seseorang itu tidak bisa dibatalkan dengan praduganya seseorang. Maksudnya kayak gini, kita yakin kalau kita dalam keadaan suci, yakin betul kita berwudu, kita yakin betul. Tetapi kita itu ragu, apakah wudu ini sudah batal atau belum? Ya, jadi yakinnya itu kita sudah wudu betul. Kemudian ragunya apakah kita sudah batal ataupun belum. Kalau semacam ini, maka kita ngambilnya hukum yang yakin, berarti wudhu kita belum batal. Ini juga termasuk adalah penerapan daripada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, ini. Saya ulangi lagi. Keyakinan kita terhadap segala sesuatu itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan kita terhadap segala sesuatu sesuatu yang lain. Contohnya misalkan kita yakin
kalau kita itu sudah berwudu. Kita yakin betul kita memang sudah berwudu dan juga kita memang yakin telah menyempurnakan rukun-rukun wudu. Lalu kemudian kita itu ragu. Saya batal atau enggak ya? Atau apakah saya sudah batal atau belum? Maka keraguan kita yang semacam ini tidak bisa mengangkat keyakinan kita. Li'annal yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka tetap kita dihukumi suci. Kemudian penerapan contoh ini dalam masalah sehari-hari misalkan. Kita yakin kalau kita sudah berwudu, tetapi kita ragu apakah kita kentut atau belum. Kalau semacam ini selagi kita tidak ada indikasi-indikasi yang menyatakan kalau kita itu kentut, ya maka kita tetap hukumnya masih dihukumi suci. Artinya apa? Wudu kita masih tetap ada. Maka ketika melaksanakan aktivitas ibadah, kita tidak perlu melakukan pengulangan wudu. Ini maksud daripada ini. Wala bisyaki, dan juga tidak dengan syak al-mabhumi bil aula, yang dipahami dengan cara pengambilan atau dengan cara mabhum aulawi. Jadi kalau wudu tidak bisa dibatalkan dengan don praduga kuat, maka ya tentunya juga tidak mungkin bisa dibatalkan dengan hanya sebatas keraguan. Khatimatun. Yahrumu bil hadasi sholatun wa tawafun wa sujudun. Gitu. Khatimatun, penutupan. Yahrumu bil hadasi, haram sebab hadas. Sholatun wa tawafun wa sujudun, yaitu aktivitas sholat, tawaf dan juga sujud. Wa hamlu mushafin, dan membawa mushaf Al-Quran. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'du ayatin kalauhin, dan sesuatu yang ditulis untuk mempelajari Al-Quran meskipun hanya sebagian ayat seperti pelapan. Maksudnya kayak gini. Ini berbicara tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian musannaf di sini menjelaskan yang pertama kali adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas kecil. Yang pertama adalah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, baik itu sholat yang memiliki waktu ataupun sunnah yang tidak memiliki waktu, baik itu sunnah yang muakkadah ataupun sunnah yang ghairu muakkadah. Maka ini tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan hadas, artinya belum berwudu. Yang kedua adalah tawaf, tawaf di Masjidil Haram. Jadi tawaf ini hanya ada di Masjidil Haram, yaitu aktivitas mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini tawaf. Tawaf ini disyariatkan, ini juga sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Oleh karenanya orang ketika masuk Masjidil Haram, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, bukan sholat. Karena memang ini adalah ganti daripada sholat tahiyatul masjid dan adanya hanya di Masjidil Haram. Wasujudun, dan sujud ini juga tidak boleh dengan berbagai macam jenisnya sujud, termasuk adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Ini juga tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang berhadas. Sebab keduanya itu adalah bimakna sholat, bagian daripada sholat. Karena memang itu adalah juz'un minas sholat, fahuwa kas sholat. Karena ini adalah bagian daripada sholat, maka hukumnya sebagaimana sholat. Termasuk adalah tawaf. Tawaf itu kan hanya berkeliling, cuma dia itu bimakna sholat. Karena ganti daripada sholat tahiyatul masjid, maka dia juga dihukumi seperti sholat. Maka aktivitas tawaf juga harus harus dalam keadaan suci. Ya hanya saja nanti di dalam tawaf kita berwudunya tidak mesti harus dengan wudunya Imam Syafi'i. Sebab kan sangat tidak mungkin, bahkan dibilang susah ya ketika kita tawaf itu tidak bersentuhan. Karena yang memang
Faktanya memang demikian itu ya. Tawaf itu kan berdesak-desak itu kan. Faktanya memang demikian. Pernah ini dicoba ya sama teman-teman yang haji. Coba kita ini. Tidak ada yang bisa. Memang diupayakan seperti apapun tetap bersentuhan. Ya terutama di dalam keadaan haji itu ya. Orang berdesak. Kalau dalam keadaan tidak berhaji mungkin masih bisa. Kalau hanya umrah atau sebagainya. Wa mashu mushafin, dan termasuk adalah membawa mushaf Al-Quran. Ini juga tidak boleh diperkenankan bagi orang-orang yang memiliki hadas. Dan juga adalah segala sesuatu yang ditulis untuk mempelajari Al-Quran meskipun hanya sebagian ayat. Maksudnya kayak gini, ketika kita menulis ayat Al-Quran dalam keadaan belajar atau untuk mengingat-ingat, maka kita ketika menulis itu harus dalam keadaan suci. Ketika menulisnya, ini meskipun tujuannya untuk belajar, ya, kecuali nanti anak kecil yang belajar ngaji, ini beda lagi. Ini khusus bagi orang yang memang tidak orang umum, orang dewasa, maka ini juga membatalkan wudhu, tidak diperkenalkan. Wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bi halatil kitabati duna ma ba'daha. Maksudnya ini wal ibratu yang nanti dianggap dan dipermasalahkan fi qasdid dirasati dalam tujuan untuk belajar, wat tabarruk dan tujuan untuk tabarruk. Tabarruk itu mengalah berkah ya. Mengalah berkah, misalkan tulisan Al-Qur'an itu ditaruh di dompet, ma indallahi ba ya Allah yang wa ma indallahi ba. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hilang, dan segala sesuatu yang ada di Allah itu tidak akan pernah hilang. Ini konon ketika ditulis ini kemudian ditaruh di dompet itu uangnya tidak pernah kehabisan. Konon ya, meskipun sisanya 500 perak ya mungkin ya. Ini tapi itu konon ya, konon. Ya Allah alam benar atau tidak ya. Selagi ini tidak bertentangan dengan syariat ya nggak jadi masalah. Maka itu dalam keadaan menulisnya yang tidak boleh. Jadi kalau sudah ditulis la hukmil mushaf. Jadi ketika sudah ditulis itu bukan hukum mushaf lagi. Tetapi dalam keadaan menulisnya ya ini masih fi hukmil mushaf. Itu semacam ini. Ya begitulah fikih ya. Wa bil katibi li nafsihi aw li ghairihi tabarruan. Dan juga ini adalah ya, di dalam urusan pikos di dirosa, maka yang dilihat itu adalah niat daripada orang yang menulis tadi. Ya, orang ketika menulis ayat Al-Quran ini tujuannya untuk lidirosati atau tujuannya ini hanya sekedar nulis saja, nggak ada tujuan sama sekali. Ya, maka yang dikembalikan itu adalah niat daripada orang yang menulis tadi. Kalau menulisnya untuk lidirosa, ya berarti hukumnya adalah lidirosa. Tetapi kalau nulisnya itu untuk menyalin, misalkan menyalin mushaf, ya, menyalin mushaf bukan untuk hal-hal yang lain, maka ini juga dikembalikan kepada niatnya. Auli ghairihi tabarruan, atau itu adalah nulis untuk orang lain secara tabarru. Tabarru itu cuma-cuma ya, sukarela tidak memungut imbalan, ini namanya tabarru. Wa illa fa'amirihi. Kalau tidak tabarruk, maka yang dilihat itu adalah niat daripada orang yang memerintahkannya. La hamluhu mata-matain, bukan membawa mushaf tersebut beserta dengan harta benda. Ya. Jadi kalau orang membawa mushaf dengan harta benda, maka ini ada beberapa kemungkinan. Jadi misalkan mushaf dicampur dengan yang lainnya. Kalau kita tujuannya adalah membawa yang lain, ketika membawa yang lain tidak meniati membawa mushaf, jadi ini kembali kepada niat, maka itu nggak jadi masalah. Dalam keadaan hadas pun nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita tujuan membawa mushaf dicampur dengan yang lain, misalkan kitab yang lain atau misalkan barang-barang yang lain, niat kita adalah membawa mushaf, maka kita tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas. Atau kita tidak niat, ya tidak niat bawa mushaf, tidak niat ini, maka ini nggak jadi masalah. Atau niat kedua-duanya, maka ini juga bermasalah, tidak boleh. Ya, jadi idealnya ketika membawa, ya diniati membawa mushaf dan membawa yang lainnya, ini nggak jadi masalah. Kalau tidak diniati sama sekali, justru ini yang bermasalah. Ya begitu fikih, ini fikih. Wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli wa massi waraqihi. Sedangkan mushaf tadi tidak dimaksud dengan untuk dibawa.
Jadi bawa mushaf dengan barang yang lain, tapi mushafnya tidak dituju sama sekali. Makanya tadi saya mengatakan atlaqo. Maka ini tidak boleh. Wa masri waraqihi, dan juga menyentuh lembaran mushaf Al-Quran. Sebab itu tetap ya, ketika dia terlepas dari mushaf pun, maka tetap dikatakan mushaf. Ini juga tidak boleh. Wakal bayadi au nahwi tarbin. Ya masnya wakal bayadi sebagaimana ini kertas kosong yang di pinggirannya itu kan yang bertuliskan di tengah, maka pinggirannya juga tetap itu ya. Au nahwi tarbin uidda lahu wa huwa fihi. Atau tempat Al-Qur'an yang sudah disiapkan untuk Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an di dalamnya. Kalau Al-Qur'an di luarnya maka enggak jadi masalah. Sebab ketika Al-Qur'an di dalamnya maka dia memang mushaf. Jadi kita kan lihat terkadang itu kan ada tas kecil yang berisi tentang Quran potongan yang satu juz. Maka ketika Al-Quran berada di dalamnya, maka bagian selongsong luarnya yang memang sengaja dibuat untuk melindungi Al-Quran, maka dia tetap dihukumi sebagaimana hukumnya Al-Quran. Berbeda kalau sudah terpisah, atau dia bukan tempat khusus yang disiapkan untuk mushaf. Ya misalkan tas tenteng, atau pakai tas buatan jajan, mushaf taruh di dalam. Ya maka ini ketika mushaf diambil, kita menyentuh tas tersebut tidak jadi masalah, karena dia bukan mushaf. La qalbu waraqihi bi'udin idza lam yanfasil alaihi. Tidak membalikkan kertas Al-Quran dengan sebuah kayu idza lam yanfasil alaihi, ketika tidak terpisah darinya. Wala ma'a tafsirin, dan juga tidak bersamaan dengan tafsir zada walau ihtimalat, yang lebih banyak daripada mushaf meskipun itu hanya perkiraan. Maksudnya kayak gini. Termasuk juga ketika kita membalikkan mushaf Al-Quran namun tidak dengan tangan. Kalau kita membalikannya dengan jari kita, maka ini jelas kita harus dalam keadaan suci. Tetapi kalau menggunakan kayu, ini nggak jadi masalah. Sebab ini, kenapa ada hukum yang semacam ini? Tapi kan ketika dengan tangan, lalu ketika dengan menggunakan kayu, misalkan kita menggunakan bantuan pena, misalkan semacam ini, maka ini nggak jadi masalah. Meskipun kita tidak dalam keadaan berwudu. Ya, ini unik. Ketika ada pertanyaan, kenapa ada perbedaan antara membalikkan Al-Quran dengan menggunakan tangan sendiri, sehingga disyaratkan untuk bersuci, lalu tidak menggunakan tangan seperti menggunakan bilah, meskipun tidak dalam keadaan bersuci itu kita boleh. Lalu perbedaannya di mana? Ini kembalinya tadi ketika memahami ayat aulamas tumur nisa, seperti bersentuhan dengan perempuan. Ini nanti konteksnya di sini. Kita pahaminya. Kenapa? Karena membalikkan mushaf dengan menggunakan tongkat atau bilah, ini secara bahasa bukan dikatakan menyentuh. Ketika tidak dikatakan menyentuh, ya sudah, ini nggak ada kaitannya. Bukan termasuk dalam masalah juz'iyah, masalah partikular yang dicangkup oleh nas Al-Quran. Ya, jadi ini masalah jika ini adalah ijtihadnya ulama, tetapi adalah hasil pemahaman mereka terhadap Al-Quran sesuai dengan aturan-aturan di dalam berijtihad atau di dalam menganalisa teks-teks agama. Ya ini kan, makanya aneh tetapi ya memang kayak gitu. Wala yumna'u sabiyyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamla wa massanah wa mushafin lihajati ta'allumihi wa darsihi. Seorang anak kecil yang masih mumayyiz. Anak kecil masih mumayyiz itu kan berarti belum sampai tahapan balik. Tinggal sampai tahapan balik atau belum ada tanda-tanda balik. Maka tidak boleh dicegah membawa mushaf Al-Quran meskipun dia dalam keadaan berhadas. Kalau tujuannya adalah untuk belajar ya. Tujuannya adalah untuk belajar atau untuk mengaji. Ta'allum itu ya sama. Ta'allum sama daras itu adalah sama.
wa wasilatihima, termasuk adalah perangkat-perangkat yang mengarahkan kepada keduanya. Maka ini kalau anak kecil hukumnya beda. Makanya di awal tadi saya katakan ini hukum itu hanya berlaku untuk orang dewasa. Kalau anak kecil nanti berbeda hukum lagi. Jadi kalau anak kecil itu ya tidak perlu dicegah ketika membawa Al-Quran meskipun dalam keadaan berhadas. Kahamlihi lil maktabi wal ityani bihi lil muallimi liyuallimahu minhu. Sebagaimana ketika anak kecil tersebut membawa ke maktab. Maktab itu namanya tempat untuk belajar ya, kayak madrasah lah. Atau datang kepada seorang guru liyu'allimahu minhu, untuk mengajarinya Al-Quran. Maka ini jangan dicegah meskipun dalam keadaan berhadas. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin. Dan tidak diperbolehkan. Tamkin itu maksudnya kayak gini ya. Kita menyerahkan Al-Quran. Nah, ini Al-Quran tolong pegangkan. Ini maknanya tamkin kepada orang yang belum orang yang tamyiz atau orang yang sudah tamyiz ya. Memegangkan atau menyerahkan Al-Quran kepada orang yang tidak mumayyiz. Ini tidak boleh ya. Meskipun itu hanya sebagian ayat. Ini tidak boleh karena ini beda tujuan ya. Beda tujuan. Kalau tujuan untuk belajar atau tujuan untuk mengaji nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada tujuannya nggak boleh sama sekali. Wa kitabatuhu bil ajamiyati, ya, termasuk tidak boleh menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah ini nggak boleh. Ini kayaknya ejaan ini nggak boleh. Tetapi ini ada. Maksudnya kayak gini ya. Tulisan Arabnya nggak ada maksudnya ini ya. Yang dimaksud dengan ini ya. Translate ke dalam bahasa lain, tetapi tulis naskah aslinya dibuang, ini nggak boleh. Nah, tetapi kalau naskah aslinya di atas, kemudian ejaannya di bawah, ini nggak jadi masalah. Yang dipermasalahan di sini apa? Ketika naskah aslinya dibuang, lalu yang ditetapkan hanya tulisan ajamnya saja, ini yang nggak boleh. Ya, ini jelas ya. Jadi perbedaannya. Kalau ejaan untuk membantu nggak jadi masalah. Ya, tetapi kalau yang bermasalah ini ketika teks aslinya dibuang, hanya ejaannya yang ada. Jadi mushaf Al-Quran isinya ejaan semua. Nanti muncul mushaf versi Indonesia. Laku kayaknya itu. Jadi bacanya nggak perlu baca yang gremet-gremet. Kemudian wawat punah widirhamin fi maktubi, dan juga meletakkan seperti mata uang dirham fi maktubihi, di dalam tulisannya. Maksudnya ini yang meletakkan segala sesuatu di atas tulisan Al-Quran itu sendiri. Ini juga tidak boleh. Au ilmin syar'iyyin, ataupun tidak boleh meletakkan uang dan sejenisnya di atas ilmu syar'i. Artinya tulisan-tulisan yang berbicara tentang urusan agama. Wa kada ja'luhu baina awraqihi khilafan li syai'ina. Dan juga termasuk ditaruh di tengah-tengah. Jadi uang ditaruh di tengah Al-Quran, ini juga tidak boleh. Ibu-ibu misalkan mau pengajian, sanggup uang untuk iuran ditaruh di Al-Quran sebagai pembatas, ini nggak boleh. Jadi maksudnya demikian. Woi, biasa pada ya. Ini ibu-ibu ya. Jadi bawa Al-Quran, bawa mushaf, ada iuran daripada repot, uangnya disempilkan di tengah, ya ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena ini semuanya kembali kepada apa? Membabit takrim wa ta'zimil Quran. Jadi sebagai bab pemuliaan ataupun pengagungan kepada Al-Quran. Makanya segala sesuatu yang berpotensi atau berpotensi untuk merendahkan Al-Quran atau ini mimba bi'ihanatil Quran, maka itu tetap dilarang oleh agama. Ya, khilafan li syaikhina, kecuali itu berbeda dengan pendapat daripada Imam Ibnu Hajar. Wa tamziquhu abasan, dan juga menyobek Al-Quran secara sembarangan, ini juga nggak boleh. Abas itu main-main ya, jadi nyobek itu untuk main-main, ini nggak boleh. Tetapi kalau menyobek untuk menghilangkan status daripada mushaf nggak jadi masalah. Misalkan Al-Quran sudah robek, kemudian diperbaiki, ini sangat tidak memungkinkan, maka yang boleh dirobek atau dibakar. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan status daripada mushaf tersebut. Ya, karena memang dimanfaatkan sudah tidak bisa lagi, dibenarkan sudah tidak boleh lagi. Wa bala'u ma kutiba alaihi la syurbu mahwihi, dan juga menelan
lembaran Al-Quran ini tidak boleh. Berbeda dengan menelan, tetapi apa itu yang hasil kertas kalau dibakar itu kan apa itu? Arang ya, itu arang kertas itu boleh. Nah, ini bedanya kalau dalam lembaran, kenapa ini nggak boleh dimakan? Karena nanti akan dimasukkan ke dalam tempat yang mengandung najis, yaitu ma'idah, itu lambung. Sedangkan kalau masih dalam keadaan kertas, maka hukum mushaf masih tetap berlaku. Berbeda kalau sudah dibakar, tinggal sisa-sisa arangnya itu yang hitam-hitam, diminum aja di masalah. Ya konon dulu kalau orang pengen hafal Quran cepet itu minum itu, tapi ini orang nggak bener ya. Ini nggak bener ya. Jadi makan buku itu bukan kertasnya dikenyong lalu ilmunya masuk, enggak itu ya. Enggak ada ya, enggak ada caranya transfer ilmu lewat kayak gitu, itu enggak ada ya. Kemudian wa maddur rijli lil mushafi ma lam yakun ala murtabi'in. Termasuk adalah menyodorkan kaki kepada mushaf. Mushaf ada di lantai, kaki kita ini juga enggak boleh. Ya. Kecuali kalau tempat daripada mushaf itu lebih tinggi daripada kaki, misalkan di atas tatakan atau di atas meja. Wa yusannul qiyamu lahu kal alimi fal aula. Dan juga termasuk disunahkan kita itu berdiri untuk Al-Quran. Nah, ini ya termasuk juga adalah orang kita berdiri ketika menghampiri orang yang alim. Balil aula, tetapi ini bahkan ini lebih utama. Makanya biasanya kalau di masjid-masjid Timur Tengah itu kan tempat Al-Quran itu biasanya selalu di atas kepala. Jadi kalau ada saka masjid itu kan biasanya dibuat tempat tatakan mushaf itu biasanya posisinya itu lebih tinggi daripada kepala. Ya ini karena untuk mengambil kesunahan ini dan untuk mengantisipasi keharaman yang tadi. Kemudian wa yukrahu harfu ma kutiba alaihi illa li hurdi nahwi siyanatin. Dan juga dimakruhkan membakar tulisan yang membakar kertas yang mengandung tulisan Al-Quran kecuali kalau ada tujuan untuk menjaganya. Ya tadi misalkan menjaga daripada berceceran lalu nanti terkena najis, maka lebih baik dibakar agar status kemushafannya tersebut hilang. Ini macam ini. Bahwa seluruh awlaminhu, akan tetapi mencucinya jauh lebih baik. Tapi ini era dulu ya. Era di mana zaman untuk menemukan kertas itu sangat-sangat susah. Ya dulu lama-lama dulu itu kan ketika punya kitab itu setelah dibaca khatam dijual lagi karena memang dulu zaman di mana menemukan kertas itu susah. Kalau sekarang ya enggak ya. Jadi kalau sekarang hukumnya iya beli yang baru lebih baik daripada mencuci yang sudah lama gitu. Wayahrumu bil. Nah sekarang ini sudah selesai. Jadi ini adalah hal-hal yang diharamkan karena memang hadas kecil. Kebanyakan pembahasan tentang memegang Al-Quran. Ini sedikit lagi. Kemudian wayahrumu bil janabati al-muqtu. Kemudian diharamkan sebab janabah. Istilah fikih kalau memakai hadas maka yang dimaksud adalah hadas kecil. Tetapi kalau bahasanya menggunakan janabah maka yang dimaksud adalah hadas besar. Nah, sedangkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Jadi yang tadi itu diharamkan bagi orang yang berhadas kecil sekaligus orang yang berhadas besar. Jadi ada hal yang diharamkan sebab orang berhadas kecil saja. Ini ada 4. As-sholat, kemudian tawaf, hamlul mushafi wa massuhu. Ya, ini namanya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil. As-sholat, tawaf, hamlul mushaf wa massuhu. Ya, jadi ini kalau orang berhadas kecil baca Al-Quran menjadi masalah kalau tidak menyentuh. Lah kemudian di antara 4 ini juga diharamkan bagi orang-orang yang berhadas besar. Nanti ini, sedangkan yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas besar apa saja? Yang pertama, al-muqsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Bukan lewat, kalau lewat nggak boleh. Ini berdiam diri di masjid. Meskipun dia kalau dalam catatan fikih itu biasanya in khafa talwisahu. Tetapi ini kan ketika takut kita mengotori masjid. Tetapi sebenarnya alasannya ini tetap ta'abudi. Ya memang itu aturan agamanya gitu.
kecuali berjalan. Kalau berjalan nggak jadi masalah karena ayat Al-Qur'annya illa abiri sabilin. Nah, ini nggak jadi masalah. Wa qira'atul Qur'anin biqasdihi, ataupun membaca Al-Qur'an dengan tujuan Qur'annya, bukan tujuan yang lain. Walau ba'du ayatin, meskipun sebagian ayat bihaitsu yusmi'u nafsuhu, sekiranya bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Walau sobiyan khilafan lima abtabihin Nawawi, meskipun juga anak kecil, berbeda dengan apa yang dipatuakan oleh Imam Nawawi. Wa binahwi haidin, ya, dan juga sebagaimana orang yang dalam keadaan haid, la bihuruji talqin, bukan bukan sebab tolak. Maksudnya begini, orang yang dalam keadaan janabah, wa binahwi haidin, dan orang yang sedang haid, ya, maka tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, juga dilarang membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran ini melafazkan Al-Quran yang sekiranya terdengar oleh telinganya. Ini yang menjadi khilaf. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Tetapi yang sudah menjadi kesepakatan, kalau hanya murojaah di dalam hati. Jadi orang sedang haid itu murojaah Qurannya di dalam hati. Enggak umet-umet, tetapi enggak sampai terdengar oleh telinganya. Maka ini enggak jadi masalah. Artinya ulama sepakat kalau itu tidak terlarang. Kemudian larangan yang kedua, sholatun wa qiraatun wa saumun. Termasuk juga bagi orang yang sedang haid itu, selain diharamkan berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, dan juga diharamkan sholat. Wa qiraatun, dan juga membaca Al-Quran sama, wa saumun, dan juga puasa. Wa yajibu qada'uhu la sholati, dan wajib mengqadha puasa, bukan wajib mengqadha sholat. Bal yahrumu qada'uha 'alal aujahi, tetapi haram hukumnya mengqadha sholat 'alal aujah. Maksudnya kayak gini, orang-orang yang sedang keadaan haid itu diharamkan sholat, membaca Al-Quran, dan juga puasa. Adapun puasa itu wajib diqadha. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Ya, sholat tidak wajib diqadha. Ya, kalau puasa wajib diqadha. Kenapa ada perbedaan di antara keduanya? Sebab kewajiban qadha terhadap puasa ini karena memang ada perintah secara khusus daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau qadha tentang sholat ini tidak ada perintah khusus, maka dikembalikan kepada hukum asal. Orang yang sedang haid ini kan dia statusnya bukan mukallaf, karena dia tidak mungkin ditaklif. Secara agama dia itu sedang terhalang untuk menerima perintah-perintah agama. Maka ketika dia sedang bersih, perintah-perintah agama yang tidak diperintahkan kepadanya juga tidak diperintahkan ketika dia sudah bersih, atau dalam maksudnya diperintahkan untuk qadha kembali. Maka ini tidak. Ini nanti kalau dipaksakan orang yang sedang haid diwajibkan sholat dan diwajibkan qadha, maka ini dalam bahasa fikihnya atau usul fikih namanya at-taklif bima la yutaq. Membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia, dan ini hukumnya muhal. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita baca wa taharatu tsaniyatu al-huslu.